Nelangsa Demokrat yang kerap dapat harapan palsu jelang pemilu. Kami menerima dan akan menindaklanjuti lamaran Partai Nasdem kepada Ketua Umum kami Gus Muhaimin Iskandar untuk bersama-sama maju Pilpres 2024 dengan Saudara Anies Baswedan. Mas Anies sudah deklarasi berdua. Inilah nama demokrasi kita, ya. Sama Caimin, Pak. Apa? Memang kita ditikung dan ditinggal dan ditinggalkan. Seperti ini sekarang. Bayangkan kalau ditikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa kita masih ditolong oleh Allah. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat 1 September 2023. Bicara seberapa besar penyumbang ya elektabilitas suara Cak Imin bagi Anies Baswedan, ya tergantung. Artinya tergantung nanti siapa cawapresnya Prabowo. Tergantung juga siapa cawapresnya Ganjar. Musyawarah saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah. Pasangan capres-cawapres Anies Selamat. Caimin. Tapi kalau Prabowo menggandeng Erick Thohir dan kita tahu Erick Thohir juga didukung oleh PBNU, karena Saifullah Yusuf sendiri sekjen PBNU mendukung Erick Thohir ya, maka ya di situ suara menjadi rebutan. Apalagi Ganjarnya menjadikan Yani Wahid sebagai cawapres. Santi-santi saja, ya. Oh, belum. Pak, hari Minggu mau deklarasi sama RK nggak, Pak? Peluang Cak Imin menjadi penyumbang suara di Jawa Timur ada. Tetapi tadi kalau cawapres yang lain itu bukan dari unsur NU. Penjegalan berpasangan dengan Mas Anies, terutama lewat kasus-kasus. Ada bagaimana? Setiap 5 tahun pemilu bukan hanya tantangan eksternal, internal juga banyak. Memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Dalam pengertian Anies Baswedan lemah sekali di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jumlah kiai Dewan Surakarta diutus untuk berkomunikasi dengan seluruh kiai-kiai sepuh. Pria yang akrab disapa SBY itu menggelar rapat darurat setelah mendengar kabar Partai Nasdem menyepakati kerjasama dengan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada Pilpres 2024. Sudah, bismillah. Tadi sejam yang lalu sudah diputuskan melalui rapat pleno gabungan DPP PKB. Membuat Anies Baswedan berlayar di 2024. Apalagi kalau kita lihat statement PKS yang relatif tidak mempersoalkan bergabungnya PKB. Berbeda dengan Partai Demokrat, wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ditanggapi santai oleh Partai Keadilan Sejahtera. Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang. Memutuskan 3 hal, Mbak. Yang pertama, kami menerima lamaran Partai Nasdem untuk menduetkan Mas Anies Baswedan sebagai capres dan Gus Imin sebagai cawapres. Pak Muhaimin Iskandar Mendampingi Pak Anies jadi cawapres. kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Krusial ya, karena dengan bergabungnya PKB ke koalisi pendukung Anies, maka pertama kita sudah mendengar keputusan Partai Demokrat untuk mengundurkan diri dari koalisi yang akan mengusung Anies Baswedan. Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha mengungkapkan seharusnya yang menjadi cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti ini, sekarang. Cuma masalahnya adalah kalau yang dipinang oleh Anies Baswedan sebagai cawapres adalah Muhaimin Iskandar, data-data survei menunjukkan tidak seluruh anggota atau konstituen PKB memilih Muhaimin Iskandar. Tetapi sebenarnya tidak punya implikasi secara serius karena bagaimanapun dua partai Nasdem dan PKB sudah cukup. Kalau di telikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU.
yang notabene adalah provinsi kunci yang menentukan secara elektoral bagi kemenangan calon presiden. Kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Apa yang saya maksudkan? Belum tuntas sepenuhnya ya. Dalam paparan rapat, SBY merasa bersyukur. Ia menilai Partai Demokrat telah diselamatkan oleh Tuhan lantaran tidak diizinkan untuk mendukung dan bermitra dengan orang yang ternyata tidak jujur, tidak amanah, dan mengingkari kesepakatan. SBY juga mengungkit masa lalu ketika jadi capres. Kala itu SBY menilai koalisinya berbeda dengan koalisi yang dialami Demokrat dalam 3 hari terakhir. Ia pun mengajak semua kader untuk menenangkan diri. Ia meminta agar semua kader belajar agar tidak salah di depan. Anggaplah kita salah kali ini, tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan, kata SBY. Pernyataan SBY tidak lepas dari manuver Partai Nasdem soal pendamping Anies pada Pilpres 2024. Anies adalah bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang didukung Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Sementara Cak Imin adalah Ketua Umum DPP PKB yang membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra dengan mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Namun belakangan nama koalisi KKIR berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju setelah Partai Golkar dan PAN resmi bergabung. Masuknya partai baru membuat posisi kursi cawapres yang diincar Cak Imin di KKIR tak aman. Hal ini diduga yang membuat Cak Imin bermanuver. Di sisi lain, Anies diklaim Partai Demokrat telah menyetujui bila cawapresnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Berdasarkan rilis Demokrat, Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan melakukan deklarasi bakal capres-cawapres dalam waktu dekat. Namun semua berubah setelah Surya Paloh mendeklarasikan kerjasama Nasdem PKB dengan pasangan calon Anies Cak Imin pada 30 Agustus. Sontak dalam kurun waktu belum sampai 24 jam, sikap kader Partai Demokrat kepada Anies berubah. Sejumlah kader bahkan mulai menurunkan spanduk Anies bersama AHY. Tak hanya itu, sejumlah elit Partai Demokrat pun menyebarkan surat yang ditulis tangan oleh Anies yang intinya memilih AHY sebagai bakal cawapres pada 25 Agustus 2023. Mengulang peristiwa Pilpres 2019 dan 2014. Jika ditilik ke belakang, harapan palsu yang dialami Partai Demokrat saat ini seolah mengulang peristiwa Pilpres sebelumnya. Pada Pilpres 2014 misalnya, atau ketika SBY masih berkuasa, Partai Demokrat gagal mengusung jagoannya. Saat itu parpol berlambang Mercy ini berusaha membangun koalisi dan menaikkan nilai partai yang sebelumnya hanya 10% lewat konvensi capres Partai Demokrat. Sebagai catatan, Demokrat adalah pemenang pemilu 2009 dengan suara sangat besar, yakni 20,85%. Unggul jauh dibandingkan Partai Golkar dan PDI Perjuangan di urutan kedua, dan yang ketiga yang hanya dapat suara 14%. Akan tetapi elektabilitas Partai Demokrat anjlok jelang pemilu 2014 akibat sejumlah kasus korupsi yang dilakukan sejumlah elit partai. SBY bahkan sampai turun gunung mengurus partai dengan menjadi ketua umum lewat Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Bali pada 30 Maret 2013. SBY menggantikan Anas Urbaningrum yang terjerat kasus korupsi. Sayangnya suara Partai Demokrat tetap tidak bisa diselamatkan. Parpol berlambang Mercy ini hanya finish di urutan keempat dengan perolehan suara nasional 10,19%. Akibatnya Demokrat tidak bisa mengusung capres sendiri karena syarat presidensial threshold adalah 20%. Singkat kata, capres hasil konvensi Partai Demokrat gagal maju Pilpres karena tidak ada mitra koalisi. Meski sempat menyatakan netral, tapi akhirnya memutuskan mendukung pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Bagaimana dengan pemilu 2019? Saat itu, Partai Demokrat sempat bergerilya untuk memenangkan Agus Harimurti Yudhoyono yang waktu itu masih menjadi komando satuan tugas bersama Kogasma. Kala itu, Demokrat berupaya agar Prabowo Subianto bisa memenang AHY di Pilpres 2019. Hubungan Demokrat Gerindra pun sempat intens. Namun Partai Gerindra dan mitra koalisinya yaitu PAN dan PKS tidak memilih AHY sebagai cawapres bagi Prabowo. Koalisi Indonesia Adil Makmur, nama koalisi pendukung Prabowo, justru mengajukan calon pasangan Prabowo Sandiaga Uno. Hal tersebut membuat sejumlah elit Partai Demokrat berat. Salah satunya Andi Arief yang melabeli Prabowo dengan istilah Jenderal Kardus. Demokrat saat itu menyinggung isu mahar 500 miliar rupiah untuk PKS dan PAN demi membolehkan Sandiaga Uno yang waktu itu kader Gerindra maju sebagai cawapres, mendampingi Prabowo yang notabene adalah ketum Gerindra. Tudingan itu jelas langsung dibantah PKS dan PAN.